الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Muna dari Makassar. Begini Ustadz, sesuai dengan kajian-kajian Ustadz, yaitu mengenal Allah, yaitu salah satunya dengan cara memfanakan diri. Memfanakan diri yaitu memfanakan tubuh ke dalam hati, maka kelihatan hati yang berbuat. Fanakan hati ke dalam ruh, maka kelihatan ruh yang berbuat. Dan selanjutnya Ustadz, yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, yaitu bagaimana cara memfanakan tubuh, memfanakan hati, memfanakan ruh, dan memfanakan sir dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan kami sehari-hari Ustadz. Demikian Ustadz. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silahkan dijawab pertanyaan dari Ibu Munasimal Ustadz. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, sebagai dasar pemahaman fana ini, Allah katakan dalam beberapa surat dan ayat, Allah katakan yang pertama, kul kulu min indillah, bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu berasal daripada Allah. Yang kedua, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisimu itu tidak pernah ada, dan apa yang di sisi Allah itu yang kekal abadi. Dan yang ketiga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu zahir dan batin dan apa-apa yang kamu perbuat. Kemudian yang terakhir, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya adalah fana dan yang bako itu adalah Allah semata-mata. Bahasa fana ya sebenarnya bagaimana setiap kita itu mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya, bahwa Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat, Allah yang berbuat semata-mata. Disitulah terjadi bahasa fana itu, sehingga kita mampu memandang Allahnya dari setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita dan di luar diri kita. Namun dalam pemahamannya, ya, cara penyampaiannya, ini proses mana, cara penyampaian pahamnya, lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap sekalian alam dan hapus sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah hati mampu memandang bahwa Allah lah yang wujud pada alam dan Allah pula lah yang wujud pada sekalian diri. Sehingga tidak ada lagi yang terpandang wujud dan diri yang lain selain daripada wujud dan dirinya Allah semata-mata. Disitulah kita ini mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah itu dari setiap peristiwa, kejadian dan keadaan dengan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada diri dari setiap gerak dan diam, melainkan hanya sajalah semata-mata yang terpandang dan yang terlihat. Maka bagaimana setiap manusia itu tidak terjadi namanya dosa kesyirikan tadi, supaya tidak terpandang wujud yang lain selain daripada Allah. Disinilah rahasianya orang-orang kasab, orang-orang arif billah, ingin membimbing, menuntun dan ruhani setiap hamba ini mesti mampu memandang Allahnya di atas setiap peristiwa kejadian dan keadaan. Maka disebutlah istilah fana. Kemudian apa itu fana? Nah, fana itu kan bahasa Arab Bapak Ibu. Kalau diterjemahkan, fana itu artinya lebur, lenyap, sirna, hapus, karam, hancur, atau mati.
Kalaulah fana itu maknanya hapus, lenyap, hancur, karam, sirna, mati, apa maksud yang sebenarnya dari kalam itu? Nah, maksud yang sebenarnya dari bahasa fana ini, ya, sadari sesadar-sadarnya bahwa Allah lah yang wujud, Allah lah yang ada, Allah lah yang nyata dan zahir pada segala keadaan ini. Tidak ada wujud yang lain walaupun sebesar zarah, melainkan itu nyatanya wujud perbuatan diri Allah semata-mata. Itu dalam pandangan hati. Nah, setelah kita pahami itu dalam pandangan hati secara maknanya, lalu bagaimana cara kita mengamalkannya, memahaminya, memang betul Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada diri. Nah, ini Ustaz berikan contoh pemahamannya. Misalnya Ustaz pegang mic ini ya, mic nih. Bukan misalnya memang beginilah mic contohnya. Ustaz pegang mic. Nah, jadi pandang dengan mata zohir, kemudian pandang pula dengan mata basyirah. Nah, lihat dengan mata zohir, tapiakkan dengan mata hati. Nah, tapiakkan itu tilik dengan mata hati. Nah, pandang dengan mata zohir, pandang pula dengan mata hati. Nah, bagaimana cara memahaminya? Secara pandangan zohir, tampaklah tangan yang memegang. Tangan yang memegang nih, ha. Jadi nampak oleh mata zohir, tangan yang memegang. Lalu pandang pula dengan pandangan basyirah. Pandangan basyirah itu pandangan mata hati. Setelah dipandang dengan mata zohir, nampak tangan Ustadz yang memegang. Kemudian dipandang dengan pandangan basyirah, sebenarnya yang memegang itu bukan tangan. Yang memegang itu adalah hati yang memegang. Pandangan zohir nampak tangannya, pandangan batin tampak hatinya. Lalu itikut lagi ke dalam. Nah, dengan pandangan namanya absor. Rupanya yang memegang itu bukan hati yang memegang. Yang memegang itu adalah ruh yang memegang. Ruh yang memegang, ruh yang memegang. Kemudian tilik lagi ke dalam. Rupanya yang memegang itu bukan ruh yang memegang. Yang memegang itu si kudrat yang memegang. Si irodat itu yang memegang tuh. Ini pandang tilik ke dalam mata basirah tadi. Bukan ruh yang memegang. Akan tetapi yang memegang itu si kudrat, si irodat yang memegang. Tilik lagi ke dalam. Rupanya memegang itu bukan si kudrat, bukan si rodat yang memegang itu Allah zat semata-mata. Itulah yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menjadikan tubuhmu, hatimu, ruhmu, sirmu, maka aku pula lah yang memperbuat apa yang diperbuat oleh tubuhmu, hatimu, ruhmu, dan sirmu. Aku itu yang sebenar-benarnya. Jadi nampaklah fiilnya Allah yang berbuat nyata pada perbuatan manusia tadi. Nah, inilah cara fana namanya. Jadi fana itu jangan Bapak Ibu salah mengerti dan salah memahaminya. Ya. Fana itu dalam pandangan zuhir dia wujud. Dalam pandangan zuhir dia tampak. Dalam pandangan zahir dia terlihat. Akan tetapi dalam pandangan hati, tidak tampak dirinya yang wujud. Tidak tampak lagi dirinya yang berbuat. Akan tetapi yang tampak itu adalah diri Allah semata-mata yang berbuat nyata wujud rupanya yang disebut namanya insan. Disitulah Allah mengatakan, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatil ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Tiada lain aku itu maksudnya sifat itu aku yang sebenar-benarnya. Kalau aku yang sebenar-benarnya,
Maka kesimpulannya yang Ustaz antarkan sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat sempurnanya wujud nyatanya rupa Allah, pandanglah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud rupa Allah itu. Maka Allah katakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu akulah yang sebenar-benarnya. Wa ana nafsuhu. Dan akulah yang insan itu yang sesungguhnya. Kalau bahasa ma'rifatnya Ustaz antarkan, aku ini yang manusia itu ya aku. Aku itu yang Adam, Adam itu aku. Dalam bahasa kaji, dengan bahasa kias, ana, anta, ana. Aku ini yang engkau, engkau itu yang aku. Nah, begitu. Jadi, udah fana. Jadi dalam penyampaiannya, disebut namanya dengan bahasa fana. Hakikatnya, bagaimana setiap kita itu benar-benar terpandang dan tertilik hanya Allah semata-mata. Jadi, cara mengambil pahamnya diresapi, caranya begini. Pandangan zuhir tampak makhluknya, pandangan batin tampak Allahnya. Pandangan zuhir tampak hambanya, pandangan batin tampak Allahnya. Pandangan zuhir nampak manusianya, pandang batin tampak Allahnya. Pandangan zuhir nampak ayahnya, pandangan batin tampak Allahnya. Pandangan zuhir tampak ibunya, pandang batin tampak Allahnya. Rupanya yang menjadikan yang zuhir itu yang zuhir. Yang menjadikan insan itu yang insan. Yang menjadikan ayah itu yang ayah, yang menjadikan ibu itu yang ibu, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur, yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad, yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Aku yang sebenar-benarnya, tidak ada yang lain lagi. Kalau ada yang lain yang berbuat selain daripada aku, udah ada dua Tuhan di situ. Nah, jadi ilmu ma'rifat ini bukan ingin jadi-jadi, ya, bukan ingin jadi-jadi, apalagi jadi-jadian. Ilmu ma'rifat ini setelah kita paham dan mengerti Allah itu benar-benar wujud, ahad, tunggal, tiada berbilang, maka nampaklah wujud kita yang sudah mengenal Allah itu menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Jadi ilmunya bukan neko-neko, ilmunya bukan untuk ini, bukan untuk itu. Supaya kita sadar, paham diri kita nggak pernah ada, sehingga hidup kita ini berbuat baik. Buktinya orang yang sudah mengenal Allah, baik dia dengan istrinya, baik dia dengan suaminya, baik dia dengan anaknya, baik dia dengan menantunya, baik dengan saudaranya. Kenapa? Karena sudah terpandang Allahnya pada suami, pada istri, anak, cucu, menantu, ayah, ibu, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Itu artinya, kalau kita berbuat baik kepada suami atau kepada istri, sudah sama kita berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik pada sendiri sudah sama artinya berbuat baik kepada Allah. Karena Allah itulah menjadi rahasia diri kita ini sebenar-benarnya. Maka disitulah disimpulkan kajinya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Itu bahasa ma'rifatnya. Kalau bahasa hakikatnya, dari Allah kepada Muhammad. Dari Muhammad kepada Allah. Dari bahasa tarikatnya, dari Allah kepada Adamnya, dari Adam kepada Allahnya. Bahasa syariatnya, dari Allah kepada hambanya, dari hamba kepada Allahnya. Nah, tinggal lagi Bapak Ibu menggunakan bahasa itu. Walaupun Bapak Ibu gunakan bahasa hamba, Adam, Muhammad, pahamilah bahwa sesungguhnya Adam, Muhammad itu tiada lain aku juga, kata Allah. Inilah yang disebut namanya cerita dan sandiwara aku, di mana aku sudah bertahwil, berganti bentuk dan rupa. Jadi wujudku bernama Muhammad, rupaku bernama Adam, rahasiaku bernama insan. Diriku bernama Allah. Itu cara penyampaian kajinya. Kalau Bapak Ibu ingin paham lagi, mendudukkan yang sebenar-benarnya itu, ya, duduknya di marifat, nah nih, bahwa sesungguhnya diriku bernama Allah, wujudku bernama Allah, rupaku bernama Allah, rahasiaku juga Allah. Karena akulah yang beraku-aku dalam keakuan diriku. Tidak ada yang lain seperti aku.
Jadi rahasiaku bernama Allah, rupaku bernama Allah, wujudku bernama Allah, diriku juga bernama Allah. Karena aku cuma yang wujud dan yang ada. Cuma kalaulah dipecah dia, karena dia sudah berbentuk dan merupa, maka disesuaikan dengan ilmunya. Begitu Bapak Ibu pemahamannya. Jadi semua pembicaraan kita kembalikan dia kepada satu wujud. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Itu adalah Allah Azza wa Jalla yang wujud dan mutlak semata-mata. Itulah makna fana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Haris Pratama. Kepada Bapak Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung Tanggamus. Semoga Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin bertanya kepada Ustadz. Pertanyaannya yang membuat saya bertanya-tanya di kalimat penyaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kepada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di sini sepertinya kalimat ini sama, tapi ada lafaz yang berbeda di kalimat dar dan dur. Di dalam pandangan ilmu hakikat dan ma'rifat apa? Dan yang kedua, izin bertanya masalah pertemuan batin atau kasaf. Orang-orang yang kasaf itu bertemu seperti para wali, seperti contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani atau wali-wali yang lain. Sedangkan dalam pengertian kita la ilaha illallah, tiada yang wujud dan nyata adalah Allah. Jadi hakikat kasab sesungguhnya itu mereka itu benar wujud atau hanya bayang-bayang Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ustadz kurang-kurang nggak mendengar sedikit agak pekak-pekak bedak nih. Minta maaf Bapak ya kalau Ustadz agak kurang-kurang jelas bahasanya tadi. Yang ditanyakan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu Bapak. Ya. Jadi dalam bahasanya begini Bapak Ibu ya, karena kaji ini dia berlapis-lapis bertingkat-tingkat dalam memahaminya. Cuma Ustadz meraba-raba ke dalam batin Bapak sebenarnya, apa yang menjadi sebuah pertanyaan yang membuat Bapak Ibu itu bertanya karena masih kurang bimbang, ya, masih bimbang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita pahami itu secara bahasa syariatnya, asyhadu an la ilaha illallah itu disebut namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu disebut namanya syahadat Rasul. Walaupun asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid, namun dalam praktek pengamalannya, siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah itu? Yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Jadi Muhammad yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun itu disebut namanya syahadat Rasul, namun yang mengatakan itu adalah Allah di sana. Ya, kalau dipahami makna artinya, aku bersaksi, nah ini kata Muhammad nih, tidak ada ilah yang wujud dan yang nyata melainkan Allah. Lalu apa kata Allah? Ya, aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Inilah yang dikatakan dalam bahasa kias yang selalu disampaikan oleh orang-orang arifin, cara penyampaiannya, diri yang zohir menyatakan diri yang batin menyatakan diri yang zohir.
Atau diri yang kasar menyaksikan diri yang batin juga menyaksikan diri yang kasar. Bahasa makna yang sebenarnya, siapa diri yang zohir, siapa diri yang kasar. Siapa diri yang batin, siapa diri yang halus. Diri yang kasar dan yang zohir itu disebut namanya Muhammad. Sedangkan diri yang batin dan diri yang halus itu disebut namanya Allah. Itu maknanya Muhammad menyaksikan Allah, Allah juga menyaksikan Muhammad. Nah, dalam bahasanya tadi, anta Robbi wana abduka. Engkau adalah Robku, kata Muhammad, ya, dan aku juga adalah hamba-Mu. Itu bahasa syariatnya. Kemudian kita naik lagi kepada makna hakikatnya. Nah, kepada bahasa makna hakikat, ya, karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada, ya, maka siapa yang bersaksi dan siapa pula yang menyaksikan di situ. Nah, yang bersaksi itu adalah Muhammad dan yang disaksikan di situ adalah Allah. Itu maknanya Muhammad yang menyaksikan Allah dan Allah pula juga menyaksikan Muhammad. Jadi Allah dengan Muhammad bermain di sana. Kemudian bahasa makrifatnya, siapa Muhammad? Muhammad itu tiada lain adalah wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah bahasa makrifatnya Muhammad itu adalah wujud nyatanya diri Allah, maka dizahirkan pemahaman ilmunya, sesungguhnya Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri di situ, lalu apa makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illallah itu, karena Allah yang menyaksikan dirinya sendiri, nah, tidak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya, maka dapat dipahami maknanya, aku bersaksi atas diriku sendiri. Nah, ini kata Allah nih. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah diriku. Karena Allah bersaksi atas dirinya sendiri. Aku bersaksi atas diriku, tidak ada ilah yang wujud dan yang nyata, melainkan Allah itu adalah diriku. Lalu, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata Allah? Aku juga bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku. Wujud diriku. Itu maknanya. Kalau disimpulkan dengan bahasanya, Allah menyaksikan akan wujud dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Begitulah memahami makna syahadat itu. Namun hakikatnya, walaupun memahami makna syahadat itu dalam bentuk ucapan, lafaz, dan kata-kata, kita mesti paham orangnya yang sebenarnya. Mana orangnya yang Allah itu? Mana orangnya yang Muhammad itu? Maka dikatakanlah, Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zohir nyata pada tubuh. Maka kumpulan tubuh dengan ruh dengan tubuh ini yang disebut namanya dengan insan. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Hakikatnya Allah dengan Muhammad jangan dipisah ceraikan. Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Kalaulah Allah itu zat dan Muhammad itu ada sifat, maka pahamnya Muhammad itu adalah zohirnya Allah dan Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah, Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu bayang-bayangnya Allah dan Allah itulah wujud yang punya bayang-bayang itu. Ini yang Ustaz katakan tadi. Kita mencari bayang-bayang atau mencari orangnya. Yang kita cari bukan bayang-bayang orangnya. Yang kita cari orangnya yang bercermin. Muhammad itu bayang-bayang. Siapa wujud yang berkaca dan yang bercermin tadi? Allah lah sebenar-benarnya. Maka
Allah dan Muhammad itu jangan dicari lagi Bapak Ibu. Karena Allah dan Muhammad itu sudah wujud dan nyata pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, zohir dan batin. Zohirnya disebut Muhammad, batinnya disebut Allah. Sempurnalah Allah dan Muhammad itu sebutnya dengan insan. Insan itulah kesempurnaan memandang rupanya wajah diriku secara sempurna. Kalau memang itu yang menjadi sebuah pertanyaan Bapak tadi kepada Ustadz, itulah jawaban yang sebenarnya. Pemahamannya. Ya, sehingga disimpulkan ketika kita sudah menyaksikan tadi, Muhammad sudah menyaksikan Allah, Allah sudah menyaksikan Muhammad, maka kesimpulannya secara bahasa ma'rifatnya tidak ada lagi kata-kata menyaksikan, tidak ada pula kata-kata disaksikan. Kenapa? Yang menyaksikan dengan yang disaksikan adalah satu juga wujudnya. Nah, kalau dibahasakan menyaksikan dengan disaksikan, duduknya di hakikat. Kalau sudah di ma'rifat, jalani sajalah hidup ini. Itulah yang disebut namanya amal ma'rifat dan amal daimun yang sesungguhnya. Itulah amal yang berkekalan itu. Kalau memang itu yang menjadi pemahamannya yang Bapak sampaikan tadi. Temu Ustaz meraba-raba ke dalam batin Bapak sebenarnya. Oh, yang kedua tadi apa? Tentang hakikat kasab, Ustadz. Ah ya, Syah. kasab itu bahasa yang mudah dimengerti, terbukanya tirai. Terbukanya tirai itu artinya di mana Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah yang wujud pada sekalian alam dan sempurna wujudnya pada diri sendiri. Itu. Namun di balik kasab itu tentu ada makna hakikatnya. Makna kasab itu yang sebenarnya Allah lah menyaksikan akan dirinya sendiri pada dirinya sendiri. Kalau udah paham kita yang kasab itu hanya Allah, Allah yang memandang, Allah yang dipandang, dia memandang akan kebesaran, kesempurnaan dan kesucian dirinya, bahwa dialah yang terpuji, dialah yang suci, dialah yang besar. Maka ketika itu tidak ada lagi bahasa kasab. Sebab kalau disebut bahasa kasab, berarti orang itu belum kasab. Kalau kita masih menyaksikan Allah, tanda ada dua wujud tuh. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Padahal yang menyaksikan dengan disaksikan ada satu saja wujudnya. Maka tidak ada lagi bahasa menyaksikan dan tidak ada lagi bahasa disaksikan. Begitu juga pemahamannya ma'rifat. Kalau kita sudah sampai kepada ma'rifat, lalu kita mengatakan ma'rifat, itu sudah dosa, sudah ada dua wujud di situ. Ada yang mengenal dan ada yang dikenal. Padahal yang mengenal dengan yang dikenal adalah satu juga wujudnya. Jadi kesimpulan kata, tidak ada lagi bahasa ma'rifat. Tidak ada lagi bahasa menyaksikan. Ketika itu kala lisanahu. Sampai di situ kelu lidah kita tuh. Jalani aja lah hidup ini dengan baik. Kalau lapar makan, kalau haus minum, sakit kita berobat dengan jalan sabar dan istiqomah. Tak boleh kita lagi mencaci-caci masa, peristiwa dan waktu, apalagi menyala-nyalakan nasib dan takdir setan nasib itu. Siapa yang menyala-nyalakan nasib dan takdir, sudah sama dia mengurutu kepada Allah. Padahal peristiwa, kejadian itu adalah aku, masa itu aku, kata Allah. Jadi nikmati sajalah hidup ini. Ya, nikmati tadi itu maksudnya dengan jalan bersyariat, berterikat, berhakikat, dan berma'rifat. Jadi tidak ada kata-kata lagi, diam aja lagi, jalani aja lah. Ya, kalau ada bahasa-bahasa sabar, ada yang sabar, ada pula yang disabari itu. Nah, muncul lagi dua wujud di situ. Makanya orang ma'rifat itu diam sajalah di situ. Tapi jangan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah itu. Diam saja. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, ada panik aku. Terima kasih Ustadz. Iya Pak. Pertanyaan Halo? yang ingin saya sampaikan itu di kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, di kalimat dar itu di penyaksian La ilaha illallah, dan kenapa ada perbedaan di kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadur. Jadi kalimat dar dan dur itu di dalam hakikat pengkajian itu seperti apakah ada suatu rahasia di situ Ustaz?
Ustadz tidak mengambil pahamnya dari sisi makna lafaz dia. Akan tetapi yang Ustadz antarkan kepada Bapak Ibu, apapun bacaan Ustadz tadi itu, ada yang Muhammad Rasulullah, ada Muhammad Rasulullah, ada yang pakai wa dan tidak. Sebenarnya itu ucapan Ustadz saja. Makna hakikatnya tadi, bahwa Allah dan Muhammad jangan dipisah ceraikan. Makanya ada di dalam bahasa-bahasa orang-orang kasab, La ilaha illallah, itu dibuatnya lingkaran kosong di situ. Lalu disambung lagi Muhammad Rasulullah. Jadi kosong bertemu kosong. Itu makna pahamnya yang kita ambil bahwa Muhammad dengan Allah itu esa, tidak boleh dipisah ceraikan. Allah itu diriku, Muhammad itu wujud aku. Nah, itu bahasanya. Kalau diambil bahasa ma'rifatnya, Allah itu adalah diriku, ya, dan Allah juga adalah wujud diriku. Begitu memahaminya. Jadi jangan Bapak Ibu terjebak dengan kalam bahasa Ustadz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustadz tidak membacanya secara makna lafaz dan harfiah. Tapi Ustadz membacanya tadi itu dari sisi makna yang sebenar-benarnya. Walaupun ada sebagian orang-orang kasar selalu dia memahami makna Muhammadar dengan Muhammad itu dipisahkan. Sebenarnya hakikatnya satu saja. Bagaimanapun bentuk dan lafaznya, tapi pahamilah makna yang sebenar-benarnya. Karena kita tidak bertuhan kepada makna lafaz dan makna huruf yang sebenar-benarnya. Ya Bapak Ibu ya, mungkin itu pemahamannya ini makna hakikatnya Ustaz antarkan. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله